Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jarod Wibowo, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Mercubuana, Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 saya di mata kuliah Perancangan Berbasis Mikroprosesor dengan judul Perancangan Perhitungan Ketinggian Level Air Berbasis IoT dengan Sensor Ultrasonik HCSR04 menggunakan ESP32, Platform ThingSpeak, dan Web Dashboard. Adapun yang akan saya bahas itu ada ringkasan, pendahuluan, tujuan, diagram blok dan flowchart, wiring diagram, software yang akan digunakan, hasil percobaan, kode program, kesimpulan, dan daftar pustaka. Percobaan ini membahas perancangan perhitungan ketinggian air berbasis IoT dengan sensor ultrasonik HCSR04 menggunakan ESP32, platform ThingSpeak, dan web dashboard. Program ini dibuat untuk mengatasi beberapa tantangan utama dalam pemantauan level air secara real-time, terutama di situasi yang memerlukan akurasi dan kecepatan tanggapan. Program ini dapat diaplikasikan di berbagai tempat seperti untuk memonitoring ketinggian air, guna memantau luapan air sungai, memantau ketinggian air dalam sistem penampungan seperti memantau level air dalam kolam pengolahan limbah untuk menghindari tumpahan atau overflow yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Bicara soal air, air merupakan sumber daya penting yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan lingkungan. Namun, pemantauan dan pengelolaan sumber daya air sering menghadapi tantangan, terutama pada daerah sulit dijangkau atau dalam situasi yang membutuhkan pemantauan secara real-time. Oleh karena itu, teknologi Internet of Things atau IoT dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pemantauan ketinggian air. Salah satu teknologi yang digunakan adalah sensor ultrasonik HCSR04 yang akurat dalam mengukur jarak. Dengan menggunakan microcontroller seperti ESP32 dan website dashboard, kita dapat memantau data secara real-time melalui perangkat seluler. Dan hal ini memungkinkan pemantauan sumber daya air yang lebih efektif dan efisien. Adapun tujuan dalam pembahasan kali ini yaitu yang pertama, mengembangkan sistem yang dapat mengukur ketinggian air secara akurat menggunakan sensor ultrasonik HCSR04. Dua, mengintegrasikan data yang diperoleh dari sensor dengan microcontroller ESP32 untuk memprosesan lebih lanjut. Yang ketiga, membangun tampilan website dashboard dilengkapi dengan MySQL database untuk memudahkan pemantauan ketinggian air secara real time. Nah, ini adalah diagram blok dan flowchart-nya. Untuk diagram blok yang sebelah kiri ini kita ada berupa input berupa sensor ultrasonik yang nantinya dari sensor itu akan diproses di ESP32 dan nanti dari ESP32 ini akan dikirim ke uh, SAMPP, ya akan dibentuk database-nya berupa MySQL database yang nantinya dari database MySQL itu akan ditampilkan dalam web interface. Dan dari ESP32 ini juga akan hasil dari sensor tadi akan dikirim ke ThingSpeak, platform ThingSpeak untuk kita ambil data berupa grafik yang nantinya juga akan kita tampilkan di web interface. Dan untuk perangkatnya sendiri dari ESP32 ini ada dua output, itu hasil dari ketinggian air itu akan ditampilkan pada LCD OLED dan satu lagi itu ada output berupa buzzer. Jadi ketika air tersebut berada pada ambang batasnya, nanti akan timbul atau buzzer tadi akan menyala sehingga menjadi warning buat kita. Dan untuk yang sebelah kanan ini adalah flowchart dari program ini sendiri, yaitu dengan menginisialisasi perangkat dan WiFi yang akan digunakan. Jika WiFi itu telah tersambung, maka sensor ultrasonik tadi akan mulai mengukur jarak. Yang nantinya jarak tersebut akan ditampilkan pada display LCD OLED. Dan kemudian jarak tersebut akan diukur apakah jarak tersebut berada di bawah ambang batas yang telah kita atur. Jika iya, maka buzzer tadi akan menyala dan menjadi warning buat kita. Dan jika buzzer tadi tidak menyala, artinya air tersebut berada di luar atau di bawah ambang batasnya. Dan perubahan data-data ini akan
eh, dikirim ke server lokal atau dikirim ke MySQL database dan platform TeamSpeak yang nantinya akan ditampilkan ke website. Ya, kira-kira seperti itu untuk diagram blok dan flowchart-nya. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari wiring diagramnya. Untuk wiring diagram sendiri, kita membutuhkan satu buah ESP32, satu buah sensor ultrasonic HCSR04, satu buah LCD OLED, satu buah buzzer alarm. Untuk pengkabelannya bisa dilihat seperti ini. Oke, adapun software yang akan saya gunakan di sini ada empat software. Yang pertama tentu Arduino IDE untuk membuat program dan mengupload kode-kode program telah kita buat ke dalam ESP32 tadi. Yang selanjutnya data-data dari ESP32 eh, kita kirim ke software yang namanya SysMPP untuk dibuatkan untuk disimpan data recordnya di MySQL database. Selanjutnya ada Visual Studio Code untuk membuat tampilan website atau UI untuk menampilkan data-data yang telah terukur ke dalam localhost website. Yang ketiga, yang terakhir ada platform ThinkSpeak. Di platform ThinkSpeak ini, jadi dari ESP32 tadi itu kita mengirim data ke ThinkSpeak yang nantinya data-data tersebut akan diubah ke dalam bentuk grafik atau gauge yang nantinya akan ditampilkan pada website yang kita buat di Visual Studio Code. Jadi untuk software-software tersebut membantu saya dalam membuat kode program, database MySQL, dan mendesain tampilan website dashboard agar program tersebut bisa terinstall dalam ESP32 dan dapat termonitor via website. Nah, ini adalah hasil dari kode program pada software Arduino IDE. Nah, ini adalah kode programnya dan ini adalah bukti bahwa kode program ini telah sukses diupload ke ESP32. Ini. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari MySQL database pada SAMPP. Di sini saya membuat satu buah database namanya DB Waterzone dengan yang berisi satu buah tabel yaitu water level data dan ini adalah uh, tampilan record dari data-data ketinggian air yang telah tersimpan di database-nya. Ada uh, table water level data tadi berisi uh, 5 elemen yaitu ID, distance atau jarak, tanggal, jam dan buzzer dan ini tanggal dan jam ini tercatat secara real time. Selanjutnya ini masuk ke dalam Visual Studio Code. Jadi ini adalah sebelah kiri ini tampilan dari kode-kode program yang ada di Visual Studio Code yang kemudian di sebelah kanannya ini adalah tampilan website localhost yang eh, tampil sesuai dengan kode programnya dan sesuai dengan hasil ukur oleh sensor ultrasoniknya. Di sini ada ketinggian air 14 cm, jamnya, tanggal, dan jumlah data selama program itu bekerja ada 617 data yang telah terambil. Dan ini adalah indikasi dari buzzernya, alarmnya nyala atau tidak. Dan di bawah ini ada gauge dan grafik. Ini diambil dari tampilan dari ThinkSpeak. Nah, platform ThinkSpeak kita tampilkan juga di sini. Nah, ini adalah tampilan ThinkSpeak-nya. Eh, nah, jadi data-data ini yang dari ThinkSpeak ini kita tampilkan kembali ke eh, localhost websitenya. Selanjutnya kita bahas untuk kode programnya. Yang pertama ini adalah ada library yang dibutuhkan, ada wire, ada Fruit, GFX dan SSHD 1306 ini untuk library dari LCD OLED. Kemudian Wi-Fi client dan HTTP client ini untuk koneksi Wi-Fi dan websitenya. Yang
terakhir ini ada ThingSpeak, library ThingSpeak. Jika kita menggunakan platform ThingSpeak, maka diperlukan untuk menginstal atau menambahkan library ThingSpeak. Yang kedua adalah definisi untuk LCD OLED yang kita gunakan. Ini seperti ini. Selanjutnya ada definisi untuk eh, pin-pin yang kita gunakan untuk sensor dan buzzer. Jadi untuk sensor ultrasonic sendiri itu ada 4 pin, pin VCC ke pin VCC yang ada di ESP32, untuk pin groundnya juga ke pin ground yang ada di ESP32. Selanjutnya ada trigger pin, itu di sini kita atur di pin 13 pada ESP. Dan untuk echo pinnya dari ESP, dari sensor kita atur di pin 12 pada ESP32. Selanjutnya untuk buzzer pin. Jadi untuk buzzer alarm sendiri itu ada 2 pin, positif dan negatif. Untuk kutub positifnya kita hubungkan ke pin 19 pada ESP32 dan negatifnya pada ground. Nah, selanjutnya ada threshold height. Ini adalah ambang batas level air yang saya atur pada ketinggian 10 cm. Jadi ambang batasnya maksimalnya itu adalah 10 dalam satuan cm. Selanjutnya ada SSID, password, dan WiFi client. Dan ini eh, penting ya, misalkan kita untuk menggunakan jaringan internet. Jadi eh, SSID dan passwordnya ini harus sesuai dengan WiFi yang kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan SSID dengan nama Kuci Hasan dan passwordnya Kawijo123. Lanjut, di bawah ini ada My Channel Number dan My Right API Key. Ini adalah my channel dari akun ThinkSpeak saya, dan API Key-nya ini adalah project yang ada di ThinkSpeak-nya. Jadi ini saya tunjukkan di mana saya memperoleh kodenya. Selanjutnya pada void setup, ini adalah setup yang eh, beberapa setup yang dibutuhkan dalam membuat program ini. Ini ada yang di atas ini ada setup dari eh, sensor ultrasonic dan buzzer. Selanjutnya ini adalah setup dari LCD OLED, dan selanjutnya ini adalah koneksi WiFi dan ThinkSpeak. Lanjut adalah dari loopnya, void loop. Jadi untuk void loop di sini ada eh, pengiriman pulsa ultrasonik dari sensor yang kemudian akan dihitung melalui durasi ekonya. Jadi durasi sama dengan pulse in yang berisi echo pin dan height. Selanjutnya diukur jaraknya dalam satuan sentimeter. Jadi distance atau jarak sama dengan durasi kali 0,034 bagi 2. Selanjutnya ini adalah display. Jadi untuk memunculkan hasil ukurnya ke dalam layar LCD OLED, itu display ini diletakkan pada loop ya. Jika kita letakkan pada setup, maka yang terjadi adalah layar LCD OLED-nya tidak akan tampil. Jadi program ini berjalan itu outputnya berasal dari loop ini tadi. Jadi kita tampilkan di sini untuk LCD-nya. Nah, ini adalah untuk mengecek ketinggian level air. Jadi ketika jarak tadi kurang dari threshold height atau kurang dari ketinggiannya yang tadi diatur adalah 10. Jika jarak kurang dari 10, maka buzzer tadi akan menyala. Buzzer akan menyala dan berbunyi selama 3 detik. Dan ini pun ada delay 3 detik, kemudian menyala lagi 3 detik, mati lagi, menyala lagi, mati lagi, seperti itu. Dan untuk kode programnya seperti ini. Nah, jika uh, jarak air tadi lebih lebih dari 10 atau lebih dari threshold height-nya, maka yang berlaku adalah kode program yang ini. Buzzer akan mati dan buzzer statusnya juga off gitu. Kalau yang tadi buzzernya on, yang ini buzzer off. Nah, yang selanjutnya adalah pengiriman data
ketika ada perubahan jarak. Jadi jarak tadi ketika ada perubahan data maka akan dikirim data terakhirnya gitu. Dan ini mengirim data-data dari sensor tadi dikirimkan ke eh, server lokal karena kita memakai localhost. Jadi server lokal untuk pengirimannya ini kita cek di sini ada nomor IP ya. Kita bisa cek nomor IP ini melalui eh, CMD dengan mengetik IP config. Contohnya seperti ini. Ada CMD ya, kita ketik CMD, lalu kita ketik saja IP config. Nah, nah ini adalah IP yang nanti akan kita tulis di sini, gitu ya. Terus lanjut water monitoring level data ini adalah nama folder yang ada di htdocs. Jadi seperti ini. Jadi kita buka program di sampingnya, cari folder namanya htdocs. Nah, ini adalah folder water level monitoringnya, berisi dari tampilan websitenya. Jadi folder dari untuk tampilan website kita tampilkan di sini. Selanjutnya ini juga untuk koneksi ke komunikasi ke websitenya. Dan yang di bawah ini adalah koneksi atau kirim data ke ThingSpeak, platform ThingSpeak dengan mengubah dari jarak distance tadi ke dalam bentuk eh, gauge atau grafik. Oke, untuk my channel number dan write APK yang tadi itu kalian buat dulu akun ThingSpeak ya, kemudian login. Dan di sini ini adalah tampilan dari grafik dan gauge-nya atau watermeternya. Dan untuk kita buka ini menu APK. Nah, ini adalah channel ID dan APK-nya yang akan nanti kita copy ke dalam programnya tadi. Dan untuk membuat programnya, kita menggunakan Arduino IDE, ya, software Arduino IDE. Ini ada library yang tadi telah kita bahas, library, terus definisiasi, ambang batasnya yang diatur. Ini saya mengatur ambang batasnya 10 cm, terus koneksi WiFi. Nah ini uh, channel number dan APK yang terdapat di ThingSpeak tadi. Ini file setupnya, ada loop, ya. Nah selanjutnya untuk eh, pembuatan database-nya, kita memakai SAMPP dan pastikan telah terinstall, dan untuk memulainya kita klik tombol start pada Apache dan MySQL dan pastikan sampai Apache MySQL ini berubah warna menjadi hijau ya. Artinya sudah aktif. Selanjutnya kita klik bagian admin pada MySQL. Ya, langsung lari ke browser dan localhost PHP myadmin. Tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah terbuka ya. Nah, ini database yang saya buat, DB Waterzone, database Waterzone dengan satu buah table water level data ya, yang terdiri dari 5 elemen, yaitu sebentar, 5 elemen ID, distance, tanggal, jam, dan buzzer. Dan ini data-data ini terukur secara real time dan tercatat di sini. Total keseluruhannya ada 617 data. Nah, selanjutnya data-data ini kita akan tampilkan dalam bentuk website. Websitenya seperti ini. Kita localhost, terus water level monitoring data, nama foldernya yang ada pada htdocs tadi, kemudian nama file websitenya atau PHP-nya. Nah, ini adalah tampilan
dari dashboard yang kita buat dalam bentuk website localhost. Di sini ada ketinggian air 14 cm, jamnya, tanggal, dan ini ada jumlah data yang telah terambil dari awal sampai terakhir kemarin. Ada 617 data. Ini adalah, nah ini tampilan gauge atau water meter eh, sama ya dengan yang ada di sensor 14 cm dan ini juga 14 cm. Dan ini adalah tampilan eh, water zone-nya. Oke, tampilan dashboard dan ini tampilan dari eh, database atau record data sebanyak 617 data dengan ketinggian akhir 14 cm di jam 15.16 tanggal 9 Desember 2024 dengan kondisi buzzer off. Nah, bisa lihat kita di sini, nah, contohnya ini buzzer on ketika, nah kita lihat di sini, ini yang kita bilang tadi, ketika thresholdnya, ketika jarak kurang dari thresholdnya, maka buzzernya akan off. Dan ketika thresholdnya tadi, jarak tadi kurang dari thresholdnya atau kurang dari 10, di sini 9 cm, maka buzzer akan on. Selama dia kurang dari 10 cm dia on. Nah, ini udah 19 cm, dia akan off. Seperti itu ya. Dan untuk membuat tampilan ini, saya menggunakan software apa namanya, Visual Studio Code. Dan ini adalah codingannya untuk membuat website tadi. Di sini ada beberapa kontainer untuk membuat tampilannya yang perlu di nah ini adalah untuk di sini ada kontainer dari ThinkSpeak. Nah, untuk memindahkan memindahkan tampilan hasil tampilan ThinkSpeak ini watermeter dan apa ini grafiknya ke dalam website dashboard website itu kita harus mengcopy. Jadi di ThinkSpeak klik ini aja yang gambar komentar ini. Terus ini kita copy semua. Copy ke dalam sini. Nah, ke sini. Kita copy semua ke dalam sini. Jadi untuk menampilkannya seperti itu. Selanjutnya ini ada pengambilan data dari database-nya. Jadi kita mengambil data dari localhost, nama folder, dan membaca dari datanya. Dari monitoring water level monitoring ini. Jadi kita ambil berdasarkan ID, distance, tanggal dan jam. Berikut buzzernya. Nah, jadi ketika buzzer on maka warnanya akan menjadi merah dengan tulisan on, warnanya menjadi hijau dan tulisan on, dan ketika buzzernya off bertuliskan off dengan warna merah. Oke. Dan untuk tampilan tabelnya seperti ini. Ini untuk membuat tabel ya dalam dalam apa? Tabel dalam HTML seperti ini. Oke. Balik ke, nah dari tabel tadi juga jika kita membutuhkan data-data ini tidak perlu untuk men-screenshot atau mencatatnya satu persatu karena saya telah menyediakan tombol download ke dalam bentuk Excel. Ini kita tinggal kita klik aja nanti akan terdownload dalam bentuk Excel. Nah, ini sudah terdownload. Nah, ini adalah data-data tadi yang telah kita download. Yang total tadi 617 ya di sini. 617 data. Ini uh, sesuai dengan data akhir yang ada di sini. Ya. Jadi kesimpulannya penggunaan sensor ultrasonik HCSR 04 telah terbukti memberikan hasil pengukuran ketinggian air yang akurat dengan memanfaatkan prinsip kerja sensor yang memancarkan gelombang ultrasonik. Program ini mampu mendeteksi jarak antar sensor dan permukaan air dengan baik. Dan mikrokontroler ESP32 berperan penting dalam pemrosesan data yang diterima dari sensor. Dengan kemampuan Wi-Fi yang dimilikinya,
ESP32 dapat mengirimkan data ketinggian air secara real time ke website dashboard dan memungkinkan pemantauan yang mudah dan cepat. Pemantauan real-time melalui website dashboard dan database memungkinkan pengguna untuk memantau ketinggian air dari jarak jauh melalui perangkat mobile dan dilengkapi database yang dapat memudahkan pengguna dalam membaca dan menganalisis data ketinggian air secara langsung. Sistem ini memiliki potensi penerapan yang luas dalam berbagai sektor termasuk pertanian, industri, dan manajemen sumber daya air. Dengan kemudahan akses informasi dan kemampuan untuk memberikan peringatan dini, jadi sistem ini dapat membantu mencegah masalah terkait pengelolaan air. Ini daftar pustaka yang saya gunakan dan sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.